yang ingin bertanya, silahkan. Dua narasumber masih siap untuk menjawab. Nah, ini ada yang resen, yaitu Mas Sugiarmasto. Nah, monggo, silahkan. Terima kasih Pak Tony Yunus. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Jadi Mas Adi Sulistiono, teman kami di Surakarta, Solo, yang kadang jadi polemik atau pertanyaan teman-teman secara umum itu Majapahit ya, dasar besinya tuh yang katanya lumer, nyabak dan sebagainya, tetapi ada pandangan lain yang kayak kelawu atau nelek lencong. Lah ini secara sederhana saja saya juga baru belajar yang benar itu yang nelek lencong atau yang nyabak kehitaman yang semuanya kok lumer semua. Jadi apakah abu-abu telek lencong atau yang nyabak itu Mas Adi? Matur nuwun pencerahanipun Pak Tony Yunus. Saya kembalikan nuwun. Nggih, matur nuwun. Monggo langsung dijawab dulu aja. Baik, terima kasih Pak Sugiarmasto. Jadi masalah warna itu kalau di metalurgi tradisional itu besi yang digunakan. Jadi kalau bahasa metalurginya itu karena pengolahan waktu mewasuh itu hanya memakai suhu 1.500 derajat maksimal, suhu pesalen, sehingga di besi yang dia dapatkan itu masih terkandung unsur-unsur besi lain. Istilahnya kalau di metalurgi pengotor. Tapi sebenarnya unsur-unsur besi lain atau pengotor-pengotor itu justru semakin memperindah di keris. Misalnya kalau diwarangi ada kepiur-kepiur kuning, ada sulak hijau, sulak ungu, keabu-abuan, itu bahan. Nah, entah bahannya apa, kalau memang dia masuk kriteria besi yang misalkan agak mengkilat, pulen, nah itu katakanlah itu Majapahit, ciri-cirinya Majapahit, yaitu bisa dikatakan era gaya Majapahit. Hanya besi yang digunakan kan banyak, itu ada 17 macam besi, itu ada mulai pelosani, mengangkang jalan, mengangkang istri dan sebagainya yang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dan warna sendiri-sendiri. Sewaktu sudah diwarangi loh ya, kalau belum diwarangi ya kita lihat putih aja kan gitu. Saya kira itu, jadi itu masalah bahan dan masalah ciri khas besi Majapahit. Sama-sama lumernya, tapi kan warnanya lain-lain, itu karena masalah bahannya. Oh, begitu Mas Tom. Terima kasih Mas Adi. Iya, monggo. Ini ada pertanyaan dari Mas Hujoli. Monggo Mas Hujoli. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih kesempatannya. Saya mungkin pendatang baru ya, menggemari keris, melihatnya itu sebagai sebuah objek ilmu pengetahuan. Jadi mohon izin jika saya menggunakan sudut pandang yang mungkin mengcombine dari apa yang saya baca dan kemudian yang saya amati dari para pembicara. Ini menarik sekali terkait dengan tangguh itu. Sepertinya ketika kita bicara tangguh itu, kita akan lari kepada persoalan how to assess. Jadi bagaimana sih mengukur keris? Jadi seolah-olah kita diajak lari ke sana, sehingga kita mencoba untuk membuat indikator-indikator. Jadi sejauh yang saya pahami, sejauh yang saya tangkap, mohon diluruskan barangkali pemahaman saya keliru, termasuk juga dalam menangkap informasi yang ada dalam forum kali ini. Saya kok menangkap bahwa ini ada semacam bagaimana sih kita membuat sebuah alat ukur to assess keris itu tadi. Nah, yang saya tangkap ada dua tipe ya. Yang pertama itu tipe paradigma saintifik. Nah, tipe paradigma saintifik dan yang kedua itu tipe yang berparadigma literatur lama, bergaya literatur lama. Sehingga tadi literatur lama merujuk kepada
pupuh kepada kitab-kitab lalu, kitab-kitab yang lama. Nah, yang bersifat literatur lama akan mencoba untuk mengurai tentang sisi imaterial dari keris itu. Sisi imaterial itu berkaitan dengan parmur, berkaitan dengan wangun, gaya, simbol, wingit ya, atau inner potention ya dari sebuah keris. Sementara yang tadi dari paradigma saintifik itu akan memandang dari segi yang bersifat materi. Jadi kalau yang paradigma literatur lama itu menggunakan paradigma imaterial, yang saintifik akan memandang dari segi paradigma materi. Sehingga yang disoal adalah tentang asal daerah, kemudian waktu, ini masa periodenya kapan gitu ya. Terus kemudian material penyusunnya. Ada kandungan nikel, ada kandungan titanium dan seterusnya. Nah, dua sudut pandang ini yang berkaitan dengan material dan imaterial ini, saya kok merasa ada faktor yang tertinggal. Faktor tertinggal itu faktor yang berkaitan dengan hadirnya sebuah keris. Jika tadi oleh Mas Pras tadi sudah dipaparkan tentang adanya perbedaan-perbedaan hasil riset, itu karena objek yang diriset itu berbeda. Yang tahun 35 dengan tahun 83, itu objek risetnya berbeda. Jadi benda yang diriset berbeda, secara otomatis kandungannya juga berbeda. Objeknya keris in general, tapi ketika spesifiknya kerisnya itu berbeda, tentu akan menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini kan sudut pandang tentang penyusunan ya. Nah, kalau misalkan cerita tangguh ini mengenai hal-hal yang tadi, kita melupakan faktor tentang tujuan pembuatan. Tujuan pembuatan keris. Ya, misalkan sebut saja keris Singa Barong misalnya. Keris Singa Barong dipesan oleh Sultan Agung sengaja untuk dihadiahkan. Nah, tentu keris yang semacam ini disusun dengan material tertentu, disusun dari 9 jenis material besi yang berawalan 4. Kemudian ini dihadiahkan. Nah, tujuan pembuatan keris akan mempengaruhi formasi keris. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi lagi, yang akan berpengaruh kepada penilaian tangguh ini, tentang proses produksi. Bagaimana sih pada saat keris itu diproduksi? Tentu yang proses produksi ini akan hadir pula yang namanya aspek sosioantropologis. Sosioantropologis ini kan bagaimana karakter pada daerah itu, sehingga nanti kita akan terjebak kepada pakem. Kalau kemiringan ini pasti cirinya begini. Nah, tadi yang menarik dari pembicara yang kedua adalah bahwa ini adalah sebuah art. Nah, itu menarik sekali. Saya sepakat sekali itu adalah sebuah art. Sehingga sebuah keris akan memiliki riwayat dari mulai pembuatan sampai dengan simbol-simbol yang diterapkan di keris itu. Pemakaian penentuan pamornya, ini tiban atau rekan tadi, atau ornamen-ornamen yang melekat pada keris. Menambahkan saja Pak, menambahkan. Oh, menambahkan. Oke. Ya, mungkin akan ditanggapi. Mungkin akan ditanggapi ya, oleh terima kasih kalau begitu. Pak Agung Prasetyo. Monggo Pak Agung ditanggapi. Oh iya, menarik sekali apa yang ditambahkan tadi Mas Sujoli ya. Saya setuju sih, memang kalau dalam penelitian ilmiah itu komparasinya harusnya objeknya sama, metodenya sama. Ketika objeknya berbeda, metodenya sama pun hasilnya pasti berbeda. Ya agak sulit kemudian kalau saya misalnya harus melakukan komparasi dengan apa yang dulu sudah diteliti oleh Pak Arum Ginang dan kawan-kawan. Ini kerisnya yang mana kan saya nggak ngerti Pak. Itu satu. Yang kedua, kalau bicara tentang tujuan daripada penciptaan keris sendiri, ya kalau untuk saya pribadi patokannya itu tangguh itu menjadi tidak terlalu penting buat saya pribadi. Tapi kan ini buat masyarakatan, buat seluruh komunitas perkerisan dan sampai sekarang masih dianggap penting kan. Kemudian upaya-upaya yang
kita perlu lakukan adalah upaya-upaya yang bisa diterima oleh semua kalangan. Saya rasa begitu, Pak Tony. Terima kasih. Ji, leres. Terima kasih Mas Agung. Saya kira pertanyaan Pak Ujul ini memang penambahan Pak Ujul ini memang cukup perlu direnungkan gitu, karena seperti tadi Mas Agung juga menyatakan bahwa tangguh itu berhubungan dengan kronologi, berhubungan dengan geografi, juga berhubungan dengan teknik visualnya ya. Jadi mau nggak mau memang penelitian keris yang lama dengan keris yang sekarang diteliti oleh Mas Agung pasti berbeda, karena berbeda kerisnya. Tetapi cukup bagus apa yang dipertanyakan, apa yang diterangkan oleh Mas Tom Ujal ini, terutama di teknis penelitian material. Tetapi saya ingin menambahkan, walaupun saya sebetulnya ini moderator nggak boleh ngomong, saya ingin menambahkan bahwa kenyataan ketika saya mempelajari meteorit, ya, meteorit itu tidak ada titanium sama sekali. Tidak ada titanium sama sekali. Yang ada nikel. Jadi saya juga berpikir bagaimana waktu itu Haryono Arumbinang menyatakan bahwa sebilah keris ini ada titaniumnya. Nah, setelah saya telusuri, ternyata titanium itu ada di pasir pantai. Jadi masuk akal. Tetapi kalau disebut pamor Prambanan titanium, itu saya sedikit tidak cocok karena saya meneliti juga pamor-pamor meteorit. Nah, ini tambahan saya. Mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan Mas Tommy. Monggo Mas Tommy, silakan. Monggo. Terima kasih Pak Tony. Salam kenal, saya juga newbie. Pak Agung, Pak Tony juga Pak Adi. Monggo. Dari identifikasi tadi yang memudahkan kita orang awam untuk meneliti keris tadi ada dari kemiringannya ya tadi sama Pak Adi ya. Nah, apakah mengidentifikasi berdasarkan kemiringan itu juga berlaku untuk tombak dan juga keris yang berupa tongkat komando itu Pak? Kira-kira sama nggak? Pakai itu juga nggak kemiringannya? Terima kasih. Monggo Mas Adi. Oh ya, terima kasih. Jadi kemiringan itu hanya ada di keris sesuai dengan definisinya bahwa itu ada sudut kemiringannya. Kalau tumbak itu lurus ya. Jadi yang membedakan dapur jenis tumbak dengan jenis keris itu masalah kemiringan. Dan kemiringan ini ternyata juga dipakai di wedung juga. Wedung. Ya, wedung itu juga ada kemiringannya. Dan jatuhnya juga di sudut genap. Orang dulu memang tidak menyebutkan kemiringan itu berapa derajat, gandeng itu kemiringannya juga berapa derajat, terus panjang bilah itu berapa derajat. Makanya sebenarnya pendekatan kita itu sekarang marilah kita mulai mengukur dan mempetakan itu. Yang sudah saya ukur dan saya petakan ya dari sudut kemiringan itu, dan dari beberapa contoh seperti kerajaan di Surakarta dan di Yogyakarta maupun Empu Supo, keluarga itu kemiringannya pasti menunjukkan sudut tertentu. Jadi dari sini sebenarnya kemiringan juga bisa dipakai menjadi salah satu faktor untuk kita dalam menangguh di samping bentuk-bentuk yang lain, misalkan dari bentuk sirah cecak, bentuk kembang kacang, bentuk greneng. Nah, greneng itu juga khas. Greneng Surakarta dengan greneng HB, dengan greneng Bali itu juga gayanya kan beda-beda. Saya kira nanti kalau kita mau niteni dan mau mempelajari sebenarnya nanti bisa gaya-gaya yang agak ini masih absurd ini mungkin bisa kita semakin tahu. Jadi gini, orang sekarang itu kan mengartikan tangguh itu yang menjadi katakanlah sering ribut itu karena dia orang sekarang itu memperkirakan zamannya, padahal orang dulu itu enggak. Karena apa? Yang seperti saya sebutkan di depan tadi bahwa seni tradisi itu mempunyai ciri khas yang unik bahwa generasi selanjutnya sering membawakan gaya-gaya sebelumnya. Sama-sama bentuknya Mojopahit. Katakanlah belum tentu ini yang satu ini memang benar-benar era Mojopahit atau yang satu ini era Mataram Sultan Agung karena diperintahkan oleh rajanya harus
membuat lagi gaya-gaya yang lama lah itu sulit kan, sehingga nanti kalau kita teliti lewat XRF ataupun apa, ini podo-podo Majapahit kok lain ini kan itu. Memang orang dulu kalau mutrani, jadi mutrani itu sebenarnya istilah yang di keraton untuk raja memerintahkan empu untuk menduplikasi keris yang ada atau keris tangguh sepuh yang ada ya. Itu memang disesuaikan. Mulai baja besi pamor pengolahannya itu memang semirip mungkin itu. Itu saya mutrani. Nah, kalau di generasi selanjutnya sebenarnya ilmu tangguh ini pegangannya yang punyai empu-empu sebenarnya. Empu harus menguasai ilmu tangguh karena dia misalkan mau membuat gaya Majapahit, Boksi Dewoto, dia harus tahu ini kemiringannya berapa, sirah cecaknya bentuknya bagaimana, gandiknya tingginya bagaimana, itu harus, ini sebenarnya ilmunya para empu sebenarnya itu. Yeah. Nah, hanya diharapkan mungkin empu-empu kita kan banyak ini yang ada di Madura, yang di Jawa, dari mana itu kan, terutama empu-empu yang di daerah misalkan di Bugis, sebenarnya dia juga lebih menguasai gaya Bugisnya kan gitu. Yeah. Justru kita harus belajar ke sana kan itu. Terus Pak Adi, kalau yang keris tongkat komando itu loh, ada kan keris yang tongkat komando sama ya, pakai kemiringan juga? Itu keris lurus. Kalau tumbak itu pasti lurus, nggak ada kemiringannya. Yang bentuknya seperti tongkat komando keris itu ada tombak itu jatuhnya ya? Iya, tombak. Oh iya. Jadi bedanya keris dengan tombak itu antara ada sudut kemiringannya dan tidak. Kalau tombak itu lurus 90 derajat. Saya kira itu. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak. Ini ada yang resen juga. Saya nggak tahu nih FB ini siapa. Monggo perkenalkan diri. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam rahayu. Pertanyaan saya Pak untuk kedua narasumber. Sebelum membahas mengenai masing-masing ciri-ciri, yang mau saya tanyakan tuh dasar dari adanya tangguh itu apa? Apakah berdasarkan adanya empu di suatu daerah itu, ataukah adanya kerajaan di suatu daerah itu, ataukah adanya kesepakatan bersama? Karena saya membaca di beberapa literatur, beberapa literatur itu masing-masing berbeda-beda, Pak. Baik itu jumlahnya maupun tangguhnya. Bahkan akhir-akhir ini masing-masing kota yang ada di Indonesia itu mengajukan nama kotanya menjadi sebuah tangguh tersendiri. Kalau kemarin ada beberapa yang saya menganggap apakah ini sama saja sebenarnya, tangguh itu diartikan yang besar-besarnya. Kalau yang kecil-kecil ngikuti karena dia kan berupa kadipaten nih misalnya. Di era pada saat itu ada sebuah kerajaan yang besar. Ataukah di daerah itu hanya berupa bukan kadipaten tapi semacam apa ya istilahnya kecamatan lah atau mungkin desa kalau zaman sekarang. Mungkin itu saja dulu Pak. Jadi dasar-dasar adanya tangguh itu berdasarkan apa? Kemudian kalau mau ditarik lagi ke yang zaman sekarang, yang saat ini diakui itu ada berapa tangguh sih Pak? Ya, sudah bisa ditangkap. Sudah bisa ditangkap. Juga, Pak. Monggo, Mas Adi atau Mas Agung. Kayaknya ini arahnya dapur nih Mas, bukan tangguh. Ya. Monggo. Saya baik ya. Jadi gini, yang mendasarkan tangguh itu kan perkiraan tentang gaya. Jadi gaya yang sedang dibawakan oleh suatu keris. Di depan tadi saya sebutkan bahwa keris itu seni tradisi. Seni artinya tadi pemujaan dan persembahan dan hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas untuk pemujaan dan persembahan disebut kesenian. Jadi seni di sini itu lebih luas daripada art. Art itu kan hanya definisinya supaya bikin supaya orang senang. Jadi hanya lingkup profan duniawi. Kalau seni di tradisi kita, seni itu meliputi duniawi dan non duniawi. Jadi
Itu dasarnya. Terus tradisi artinya sebuah sistem budaya yang ada dalam masyarakat. Makanya ada berlainan-lainan keris-keris itu. Kalau misalkan keris Bugis, sistem budayanya yang di sana kan lain, tapi sama-sama bikin keris, tapi gayanya lain kan itu. Nah, itu yang menjadikan dasar ada perbedaan tangguh-tangguh tadi. Gitu. Jadi gaya-gaya tadi itu sesuai dengan tradisi yang ada di lingkup empu sewaktu membuat keris itu nanti akan mengeluarkan suatu gaya tersendiri sesuai dengan sistem budaya yang ada di tempat itu, gitu. Sehingga membuat banyak gaya-gaya itu tadi. Terus kalau sekarang misalkan kita lihat contoh aja di Yogyakarta, kalau di Surakarta karena Mangkunegaran itu nggak boleh mempunyai empu sehingga tangguh Mangkunegaran itu sebenarnya nggak ada. Kalau di Yogyakarta kan ada tangguh Pakualaman, tangguh Hamengkubuanan. Itu saja satu kota tapi mempunyai gaya tersendiri, jadi berdasarkan kerajaan. Jadi sebenarnya tangguh itu juga menyiratkan gaya dari suatu kerajaan, gaya dari suatu daerah, maupun gaya dari suatu empu. Pertanyaannya tadi seperti itu. Saya kira itu jawabannya. Monggo barangkali Mas Agung bisa menambahkan, Mas. Nambahin dikit, Pak. Nambahin dikit. Kalau dikatakan tangguh itu kesepakatan itu saya rasa bukan. Karena tangguh itu adalah upaya kita mengidentifikasi, menemukan identitas dari keris itu sendiri. Kalau kemudian kita tahu, oh ini buatan Empu Mageti gitu, ya itu kan luar biasa. Udah saya rasa selesai lah di situ. Lalu bagaimana dengan tangguh-tangguh yang lain, keris-keris yang lebih kuno? Tadi di awal kan Mas Adi juga udah sampaikan bahwa tangguh itu kaitannya dengan gaya kerajaan tertentu, gaya pemerintahan tertentu. Nah, gaya pemerintahan tertentu itu berarti siapa yang menentukan dulu gayanya dari keris itu? Kan tentu yang memerintah. Ya artinya yang kerajaan, misalnya PP 9 sama PP 10 aja udah beda gayanya. Karena beliau ini berdua ini menentukan gaya yang berbeda. Kalau misalnya yang di luar keraton bagaimana? Yang di luar keraton ya tentunya gaya dari si empu sendiri. Si empu A itu gayanya seperti apa, si empu B seperti apa. Seperti di Centini itu disebutkan Koripan. Koripan itu daerah Klaten sana, ya itu bukan keraton sebenarnya kan. Tapi dia punya, empu itu punya identitas sendiri dalam karya-karyanya sehingga kemudian hari kita bisa mengidentifikasi bahwa oh ya itu kerisnya buatan sana. Jadi proses pengidentifikasian itu ada dasarnya, ada patokannya. Gitu. Bukan kesepakatan orang sekarang saya rasa. Gitu Pak Tony dan Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih. Ini penambahan dari Mas Agung. Monggo siapa lagi yang ingin bertanya? Cuman saya ingin menambahkan sedikit bahwa sebetulnya juga tangguh itu merupakan konsensus yang sudah sudah ditentukan oleh para sesepuh zaman dulu. Misalnya sekarang ini Tangguh Majapahit itu secara tulisan atau secara literasi itu begini. Kemudian sesepuh kita itu juga mencoba menampilkan iki lho sing dikarepe. Nah, disinilah terjadi satu konsensus. Misalnya, oh iki lho sing jenenge keris Senopaten. Oh iki lho sing jenenge keris Sultan Agung. Ini yang jenenge keris Pajang Majapahit. Itu sebetulnya juga merupakan satu konsensus bersama. Saya kira kita coba siapa yang ingin bertanya lagi, monggo Mas Ico. Baik, selamat malam. Jadi
mohon izin ini sedikit bertanya Pak, barangkali mungkin Pak Adi Agung atau Pak Adi bisa, atau mungkin Pak Tony juga bisa membantu Pak ya. Jadi gini, pertanyaan saya simpel Pak, karena kita bicara masalah tangguh itu kan sepemahaman kulo ini tangguh ini kan tidak jauh dari yang namanya rupiah. Ujung-ujungnya adalah karena kita menarik sekarang keris ini kan mungkin ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah juga ekonomi kreatif juga. Jadi pertanyaan gue simpel Pak, sejauh mana ada potensi manipulatif dari tukang warang atau mungkin pelaku dalam tanda kutip adalah dalam hal hasil yang ingin dicapai, misalnya memanipulasi tadi kalau bicara masalah tangguh lagi, balik lagi masalah material dan seterusnya. Ada tidak atau sejauh mana ada potensi manipulatif tukang warang dalam hal hasil yang ingin dicapai, misalnya tangguh tertentu pengen dirubah menjadi tangguh tertentu, misalnya yang sudah kemedol atau sudah terbentuk sudah terbentuk pasarnya di lapangan, misalnya dari tangguh tangguh misalnya yang dianggap tidak begitu kemedol atau tidak terlalu mahal, ini terus dijadikan ke tangguh tertentu menjadi yang lebih mahal. Oke, terima kasih Pak. Itu aja pertanyaannya Pak Tony, mungkin bisa dibantu jawab. Matur nuwun, terima kasih. Sugeng dalu. Monggo. Enten dulu apa Mas Agung dulu, Mas Agung. Monggo Mas Agung. Pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ini Pak Tony. Ngeri Mas itu ini. Apakah ada potensi itu ya? Tentu kalau pertanyaannya itu ya pasti ada. Namanya juga usaha kan Mas Ijo. Iya. Artinya kan mungkin keris yang ada pada tangguh-tangguh tertentu yang kurang kemedol dirubah menjadi yang kemedol. Nah, tentu kan membutuhkan kondisi tertentu, misalnya ketebalannya masih cukup, lebarnya masih cukup, baru bisa dirubah menjadi tangguh yang diinginkan. Tapi tetap nanti akan kelihatan di ininya, di materialnya. Materialnya nanti nggak gaduk itu. Bentuknya sono, materialnya ke sini kan gitu. Gitu kira-kira Mas Ijo. Kalau ada ya pasti ada. Pasti. Nah, saya sebenarnya waktu beberapa tahun yang lalu itu sempat khawatir, katakanlah tangguh Amangkurat. Amangkurat itu kan cukup lebar, cukup tebal. Karena ini memungkinkan dirubah menjadi tangguh-tangguh lain yang lebih kemedol. Nah, saya takutnya malah nanti lama-lama malah habis nih, yang Amangkurat ini malah jadi langka dan jadi mahal nanti ujung-ujungnya. Gitu kira-kira Mas Ijo, Pak Tony, monggo. Monggo Mas Adi, tambahkan Mas Adi. Untuk itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, jadi saya sering nemuin keris-keris yang diuwai, yang nguwai bukan orang sekarang. Jadi saya pikir-pikir ini orang dulu sudah wah ini kan gitu. Entah tujuannya apa, tapi memang seperti banyak contoh keris sumbru pecetan. Nah itu ada banyak yang keris tebal, terus nanti dibikin lekuk-lekuk seperti pecetan itu, terus nanti besinya digepengin, terus dilobang, ataupun pengging. Ya, seperti yang dikatakan Mas Agung tadi, memang kalau mau wah-wah bener itu memang kalau hanya gaco sih ya namanya gaco ya, nanti hasilnya juga pasti ketahuan. Tapi kalau yang pinter itu dia juga mungkin kalau sudah ngadeg sepuh dia nggak akan wah-wah, tapi kalau masih emosinya tinggi itu mesti diwai, sehingga hanya dia akan melihat bahwa ini bisa nggak saya bikin tangguh dengan kriteria ketebalan, kriteria lebar, atau jarak gandik ke besi itu harus diundurkan tidak, itu kan wah-wah yang pinter kan sampai segitu kan itu. Hanya sebenarnya itu kalau menurut saya sih ya kurang pantas lah, karena makanya besok kalau Pak Tony ada waktu kita
bedah itu, relief sukuh itu, kita tahu sebenarnya keris itu apa sebenarnya. Dan salah satu simbolisasi dari keris itu kan diri kita sendiri. Kalau kita wah-wah ngetoki itu ya sebenarnya kita itu ngetoki awak kita sendiri kan itu. Kalau makanya orang dulu itu juga hati-hati kalau mau wah-wah keris itu yang tahu loh ya. Kalau yang nggak tahu aja antem kromo itu tadi, jadi hanya untuk supaya laku, banyak itu keris-keris dari pedagang desa, dapatnya keris-keris lurus, waduh ini masih tayang-tayang itu. Bawa ke tukang las apa-apa diluk, jadi karena lo kan lebih mahal. Wah, lo-nya dibikin pengging kan tambah mahal lagi. Jadi banyaklah upaya-upaya kayak gitu, tapi saya kira itu kalau kita memahami benar tentang keris itu nanti kita tidak akan wah-wah. Itu tergantung tingkatan spiritual atau kedewasaan spiritual manusianya. Saya kira itu, Mas Teguh. Iya, betul tuh, Mas Adi. Tergantung tujuannya, Mas Adi. Karena begini, saya itu punya keris Kanjeng Kiai Panji Petruk itu dulu dari Somo Diningrat dari Sosro Hamijayan. Ya. Itu dinyatakan bahwa keris ini besutan dari PB10 sendiri. Itu yang menyebut adalah Bandara Pangeran Haryo Somo Diningrat. Jadi bentuknya ya sebetulnya Mataram Kinom, tapi sudah dibesut, jadi sudah bukan Mataram lagi. Seolah-olah seperti PB, ada buntut tumo, tapi kalau PB juga lucu, enggak, karena kecil, ini tipis gitu. Nah, jadi tergantung juga ini sebetulnya. Merubah keris itu ada yang mungkin untuk diperbaikin supaya enggak ngerekes ya, sehingga dibesut, tetapi juga ada yang tadi, misalnya pengging itu tadi, look-nya dibikin lebih rengkol lagi dengan tujuan yaitu sedikit agak apa yang dinyatakan Mas Ijo, yaitu satu ketidakjujuran, yaitu ada, pasti ada. Saya tambahkan, Pak Tony. Iya, monggo. Jadi kalau menurut apa yang sering saya lihat di tradisi Keraton Surakarta itu memang ada batasan-batasan bahwa dia tidak akan merubah dapur. Jadi dapurnya itu tetap, tapi kan yang wah-wah ini kan sekarang ini kan iya betul. Jadi ada batasan-batasan. Kalau cuma dilaras itu memang tradisi di Surakarta mungkin karena kalau pinggirnya itu sangat runcing kayak silet, tipis runcing dan itu nanti gampang cuil. Nanti cuilnya kan tidak merata itu makanya dipapak, dilaras kan. Yeah, tapi betul. Dia tidak akan merubah dapur ya. Yang kita sayangkan itu kan kalau sampai merubah dapur, saya kira itu. Iya betul. Itu memang ya kalau misalnya jadi nggak dirubah itu dapurnya. Tapi ya ketahuan kalau ini sebetulnya Mataram gitu. Ya gitu. Monggo. Siapa lagi yang ingin resen? Monggo. Pak Tony, jadi takut penasaran. Kalau remposan seperti Kanjeng Kiai Gondoyudo kan dari Abitobo, Sarutomo sama Abijoyo gitu. Apa? Kalau nggak salah, itu berarti tangguh apa, Pak? Oh, remposan. Remposan dari itu apa? Diponegoro ya? Iya, Pak. Ya, masuknya HB. Dirubah apa gitu loh. Ya kalau dirubah keris HB ya keris HB. Kalau dirubah keris Mojopahit ya HB Membo Mojopahit gitu. Saya belum pernah lihat barangnya soalnya. Jadi saya nggak berani terlalu menjelaskan itu. Tetapi ini ada satu hal ya yang saya alami bahwa keris remposan, keris-keris lama yang dilipat lagi itu bagaimanapun juga tadi Mas Agung kan meneliti tentang material ya. Itu ternyata jadi mudah lagi dan tidak bisa diidentifikasi bahwa ini keris bahannya dari lama. Jadi besi itu akan mudah lagi. Saya kira
penelitian dari Mas Agung itu juga perlu itu nanti. Jadi nggak bisa Mas Agung. Jadi misalnya sekarang dulu teman kita David itu membawa satu karung keris lecekan itu dirempos ya, dirempos dijadiin bahan baru. Ternyata kalau dites ya tetap jadi baru lagi besinya karena sudah kena bara api jadi mudah gitu. Nah, ini penting juga nanti untuk penelitian tentang material ini, jadi untuk metalurginya. Monggo, kira-kira ada yang bertanya lagi? Saya tambahin mungkin Pak Monggo, Tony monggo, ya, Mas Agung. terkait remposan. Ya. Dulu saya juga pernah ditanya, kalau dirempos gimana Mas? Kan ininya kan pasti kalau secara material kan sertaannya sama gitu dengan keris-keris kuno. Gitu. Katakanlah semua yang dirempos itu keris kuno. Kan pertanyaannya gitu Pak. Saya tanya balik, lah yang dirempos itu kita bisa identifikasi nggak itu keris kuno semua apa enggak? Kalau secuil aja kemasukan barang modern, Pak, itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kalau tidak ada secuil pun barang modern di sana, artinya benar-benar keris kuno semua yang dirempos, nanti struktur sertaannya yang kacau, Pak. Struktur sertaannya yang berbeda dengan keris normal. Maka tadi kan di awal saya simpulkan ada dua sebenarnya kesimpulannya. Ada komponen, ada unsur yang ada di keris baru tapi tidak ada di keris lama. Kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, pola sertaan itu keris yang dibuat dari nol sama keris hasil remposan itu polanya berbeda. Nah, kebetulan saya juga pernah ngecek kerjaan keris yang dibuat di Pesalen Kulo Klopo. Waktu itu dia cuma nitip ini dicek Mas. Nggak, setelah keluar hasilnya saya bilangin ini ada unsur Mn-nya. Jadi kemungkinan ini besi modern. Baru dia buka. Ini besinya besi kuno, tetapi dulu dari kapak kuno katanya. Dibuat dari kapak kuno. Nah, pertanyaan saya, kapak kuno itu yakin bukan buatan atau dibuat dari secara tradisional atau dibuat secara modern? Kan zaman dulu juga udah ada Belanda kan. Tombak rontek itu juga mempunyai pola yang berbeda dengan keris-keris yang dibuat dari besi tradisional, polanya berbeda. Nah itu, makanya meskipun itu remposan, baik itu terdiri dari beberapa keris yang dirempos atau dibuat dari satu benda yang kuno, nanti ujungnya struktur sertaannya itu akan berbeda dengan keris yang dibuat dari nol. Artinya benar-benar besinya dari tradisional. Bajanya dari tradisional. Pamornya dari awal memang dibuat begitu, bukan remposan. Berbeda Pak nanti ininya. Kelihatan itu polanya. Gitu Pak Tony. Iya, monggo. Mas Adi bisa nambahin? Mungkin bisa saya tambahkan, cuman ini saya dulu waktu kita sering mengundang Pak Marjono, profesor itu yang ahli metalurgi itu, beliau mengatakan bahwa khususnya bagian baja. Baja keris kuno itu seperti tadi yang dikatakan Mas Agung, baja keris kuno itu MN-nya hampir tidak ada, katakanlah tidak pakai MN. Tapi kalau baja modern pakai mangan, MN. Jadi kalau itu full remposan, kuno semua, itu tentunya seperti yang dikatakan Mas Agung tadi, MN-nya mesti nggak ada. Karena di besi keris kuno itu MN-nya boleh dikatakan tidak ada MN. Hanya kalau di baja modern, besi modern itu, atau dalam pembuatan bajanya pasti pakai MN. Saya kira itu. Hanya masalah struktur saya kurang tahu itu. Tapi unsur MN-nya itu kalau keris kuno itu terutama di bagian slorok, baja besi yang bersifat baja tanpa MN. Gitu Mas Teguh. Ya benar Mas tadi, emang unsur kuncinya adalah MN. Dari hampir 100-an yang saya cek itu, saya hanya menemukan 2 yang ada MN-nya
di Tosan Aji Lama itu pun besarannya sangat kecil. Dia cuma 0,04 pada besinya dan 0,01 pada bagian pamornya. Itu kan nggak, kalau dikaitkan dengan penelitian, mohon maaf, penelitian Pak Haryono Rumbinang yang kemudian dikatakan keris kita itu kuat, awet, kuat karena titanium, itu juga agak meleset. Karena kalau kita bicara unsur titanium juga adanya itu sangat kecil, Pak. Adanya cuma 0,02%. Dan itu dari sekian banyak yang saya cek itu juga jumlahnya cuma 2 yang ketemu. Kalau tidak salah titanium oksida ya, bukan titanium beneran. Pasti sertaan, Mas, karena jumlahnya yang tidak signifikan, 0,02%. Itu kan kita nggak tahu itu nempelnya karena apa, karena posisinya kan juga posisi sudah terwarang ya. Kita nggak tahu nempelnya apakah nempel dari awal pembuatan atau nempel kemudian, kan kita nggak ngerti itu. Nah, ininya barangnya nih. Nah, saya tunjukin. Wah, nggak kelihatan ya? Ya, kelihatan itu. Kelihatan. Nah, ini waktu itu di rumahnya Pak Guntur, waktu membahas Tosan Aji Mojopahit, cuma 3 yang disepakati sebagai Tosan Aji Mojopahit menurut para hadirin yang waktu itu datang. Ini salah satunya ini. Dan hanya Tosan Aji ini yang ada unsur titaniumnya 0,02%. Juga ada MN-nya. MN-nya yang bagian yang besinya, yang nggak ada pamornya, itu 0,04%. Pada Dapur bagian yang itu? Dalam dapur keris apa dapur tombak? Tombak ini, Mas. Tombak yang anunya diganti, apanya? Metuknya diganti. Tapi penggantiannya juga penggantian lama ini, bukan penggantian baru. Saya dapatnya udah penggantian dan dulu pakai warangka lama Jogja, Gayaman Timoho Jogja. Ini. Kalau saya share screen nih, Pak, hasil ininya, Pak. Coba. Hasil. Sama kandungan keris kuno pamornya itu kan nikelnya cuma berapa persen, Mas Agung? 4% apa 6% kan? Sekitaran segitu, Mas. Sekitaran tidak ada yang kandungannya tinggi, nggak ada. Makanya kalau yang baru-baru kan mesti banyak tingginya. Nah ini barangnya ini udah kelihatan, Pak? Belum? Iya, sudah, Mas. Sebentar. Udah kelihatan. Nah, ini kandungannya ini. Yeah. MN-nya 0,01%. Ini bagian yang ada pamornya ini, Pak, yang saya tembak. Dan titaniumnya juga cuma 0,02%. Nikelnya cuma sekian, 2%. Paling tinggi, saya belum pernah menemukan yang kepala 7, Mas Adi, nikelnya. Paling tinggi kepala 6. Iya, 4-6% kan? Iya. Sekitar gitu. Dan katanya, saya mau tanya juga nih Mas Agung, titaniumnya itu biasanya katanya titanium oksida, bukan titanium yang murni gitu. Oh ya, bukan, Mas. Titanium murni apa kita sanggup ngolah kan gitu. Nah, makanya itu kan ada hubungannya dengan penelitian yang di siapa itu Pak, yang di Batan itu. Iya, Pak Haryono Rumbinang. Iya. Mungkin ada hubungannya dengan teknologi yang digunakan ya. Jadi teknologinya mungkin kalau yang modern ini kan titaniumnya titanium oksida, bukan titanium murni. Yang saya pernah baca itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Icuk. Ini aja Pak, bukan pertanyaan, jadi langkung atau lebih ke usulan mawon Pak Tony. Ini kan
sudah ada terobosan yang selama ini kita ini kan masih selalu berkutat ribut masalah Tangguh tadi, karena kan itu tadi berkaitan masalah sumbernya sama mungkin, tapi kan dalam hal sumber sama ini kan juga terus penelaahan ya kan, atau penterjemahan dari sumber yang sama, misalnya dari kitab Centini ini kan setiap orang punya penafsiran masing-masing ya. Kalau orang Jawa bilang beda silit, beda anggit, kira-kira seperti itu ya. Jadi kedepannya ini kan sebuah terobosan yang bagus ini Pak, menurut saya. Apa ada penelitian dari Pak Dean tadi, ada menggunakan alat SRF, terus ada juga apa namanya dari Pak Adi tadi berkaitan masalah condong leleh. Ya, ini kan sebenarnya apa namanya sudah mulai mendekati eksak, walaupun ilmu seni itu kan bukan ilmu yang eksak gitu kan. Jadi saya berharap kedepannya mungkin kita ada mungkin sesi ini Pak, apa namanya mungkin bisa didiskusikan dengan Pak De Agung tadi masalah SRF ini mungkin bisa dipublis juga, misalnya harganya berapa ratus juta misalnya kayak kerisnya seseorang, misalnya kerisnya 100 bilah Pak, 100 bilah misalnya, satu bilahnya ada yang misalnya dibikin misalnya 10 juta saja, 10 kali 100 kan sudah 1 miliar. Kalau beli mengadakan alat SRF ini, saya yakin apa namanya juga lebih mahal koleksinya daripada alatnya ini. Jadi mungkin kedepannya bisa kita ini lagi Pak Tony, kalau diperkenankan nanti ada sesi berikutnya kelanjutan dari alat XRF ini tadi dalam hal nggak usah Tangguh, tapi bicara masalah sepuh dan baru atau putran. Saya kira sekarang era keterbukaan, kalau ini memang kita semangatnya baik untuk keterbukaan, walaupun ada yang bilang sinengker itu tetap wajib, saya kira mungkin sudah mulai, mungkin tidak dibuka vulgar, tapi mungkin masih ada remang-remangnya, ya nanti mungkin ada sesi berikutnya saja Pak Tony. Matur nuwun Pak. Iya, terima kasih Mas Ico. Jadi kalau melestarikan seni Tangguh beda dengan mendeteksi keris baru dan keris sepuh. Nah, ini mesti kita bedakan dulu. Kalau kita mau melestarikan keris, melestarikan Tangguh keris, mau nggak mau ya memang kita harus mempelajari pasikutan, kemudian bahan besi, gaya dan sebagainya. Kalau untuk testing bahan besi itu sebetulnya tukang jamas itu lebih pinter Mas itu. Sekarang gini misalnya, saya bikin keris dari remposan, sudah selesai, nanti diputih sama tukang jamas. Tukang jamas tuh tahu kok, ini putihnya, ini putih, keris yang putih ini bukan keris lama gitu. Kalau misalnya ada keris yang sepuh, itu diputih itu pasti beda besinya lah. Mungkin Mas Adi bisa nambahkan ini. Ini sebetulnya satu hal yang sangat umum sekali bagi orang yang menjamas. Oh ya Pak. Satu misalkan masalah baru dan lama. Jadi sebenarnya kalau orang dulu itu nggak mempermasalahkan keris baru loh ya. Contohnya seperti Pangeran Diponegoro itu nyatanya yang keris yang Kanjeng Kyai Bondoyudo yang katanya remposan itu kan berarti baru saat itu kan. Karena pemahamannya keris itu secara tradisi dia lebih ke nilai-nilai yang intangible ya, misalkan dari suatu bentuk pengharapan atau doanya yang baru ini, jadi bukan masalah bendawinya kan gitu. Hanya orang sekarang karena memang ada orang memasukkan kriteria itu tadi, dan utuh kadang-kadang ya, itu orang jadi apa ya, mungkin ikut selera seseorang itu sehingga dia harus sepuh, harus utuh misalkan. Padahal waktu dulu itu pemahaman keris dari leluhur kita itu nggak mempermasalahkan si keris baru. Dan misalkan sampai Tangguh itu ya, misalkan saya sekarang bikin atau Mas Kamdi bikin Peksi Dewoto itu Tangguhnya ya Majapahit, Tangguhnya loh ya. Tapi era zaman pembuatannya abad 21 misalnya. Tapi Tangguhnya tetap Majapahit dan orang dulu nggak mempermasalahkan itu.
ini keris baru atau lama. Jadi Mas Adi. saya cenderung kembali ke tradisi bahwa tangguh itu perkiraan gaya dan tidak mempermasalahkan masalah usia. Ya hanya tuntutan orang sekarang saja yang ingin pasti bahwa ini dibikin kapan karena Jadi Mas Adi, ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaannya Mas Icuk tadi, Mas Adi sebagai penjamas itu bisa kan hanya dengan mutik keris diputik. Oh ya, kalau masalah itu kan terang. Di keris itu kan ada dua bagian, selorok dan tapih, dan itu kalau diputihkan kan warnanya lain. Diwarangi apalagi kan itu. Yang satu abu-abu, yang satu hitam, entah kebiruan, entah apa. Jadi kalau diputihkan juga begitu, bagian yang paling pinggir atau kalau dilihat dari depan itu paling tengah, bagian baja itu pasti kalau diputihkan warnanya sudah lain, nggak sama dengan warna yang di tengahnya. Itu kalau yang secara gampang begitu kalau kondisi putih. Makanya kalau sudah diputihkan aja sudah tahu itu, karena kalau ini seloroknya dengan tapihnya ini sama ya udah ini baru. Apalagi kalau yang ada sepuhnya bekas disepuh itu biarpun warnanya jadi hitam, tapi kan yang tidak kesepuh kan warnanya lain. Seperti itu. Saya kira memang perlu nanti diperluas lagi ke masalah metalurginya, juga ke masalah seni tangguh tadi. Karena pelestarian seni tangguh itu saya lebih cenderung kepada bahwa seni tangguh itu milik kita yang harus dilestarikan. Artinya justru tidak ditutup. Misalnya ada beberapa orang yang menyatakan, udahlah nggak usah nulis tangguh. Misalnya dalam satu pameran misalnya, tangguh nggak usah ditulis. Tidak, kalau menurut saya. Harus ada spek tangguh. Perkara tangguh itu tidak sesuai dengan keinginan si pemilik, misalnya si pemilik pernah menyatakan bahwa ini tangguh ini sebetulnya tangguh Majapahit, kok kenapa ditulis Senopaten misalnya. Itu nomor 2. Yang penting kalau kita menjadi satu kurator ya dalam satu pameran, secara kuratorial itu harus tetap menuliskan tangguh. Itu yang penting, kalau menurut saya begitu. Saya kira ini sudah cukup malam ya, kita mantep ini. Saya kira kita akhiri ya. Jadi dari sudah diutarakan dengan baik dalam bincang-bincang malam ini dari kedua narasumber. Mudah-mudahan ada pencerahan bagi para yang hadir bahwa bisa disimpulkan tangguh juga terjadi pergeseran pedoman. Ini yang saya tangkap. Karena data faktual buku-buku kuno tidak disertai foto-foto. Maka hanya mengandalkan dari cara empirik penglihatan kita menentukan tangguh sebilah keris. Dan rupanya konsensus bersama itu mungkin juga bergeser loh. Dengan adanya penemuan-penemuan baru. Seperti mulai diketahuinya keris Pasundan. Mulai diketahuinya keris Sriwijaya yang hampir sama dengan Singosari, dan juga adanya konsensus yang terbentuk oleh para pedagang. Nah, ini juga berpengaruh nanti secara tak disadari telah memunculkan pendapat-pendapat baru. Sebagai contoh ya, sekarang kalian mencari keris tangguh Sultan Agungan sangat sulit. Karena hampir semua pedagang, kalau kelihatannya semi pajang, langsung dia ngomongnya keris pajang. Nah, ini kan pergeseran dari konsensus tadi. Nah, bahwa penjamas maupun pedagang itu juga berperan dalam pergeseran pedoman tangguh tadi. Karena mereka telah melihat kebutuhan keris dan memperhatikannya. Tangguh keris rupanya perlu dikaji dan dibukukan, seperti Mas Icuk tadi, Mas Icuk Gandung ya, dengan menampilkan contoh foto-fotonya itu lebih eksak ya. Kalau kita akan menuju kepada satu eksakta, ya mau nggak mau itu harus diteliti sampai menampilkan contoh dan foto-fotonya. Misalnya besi yang setelah diwarangin itu
agak kehijauan, yaitu ada fotonya, kemudian pamornya, bahannya, dan sebagainya. Jadi seni tangguh akan tetap lestari dan lebih kuat lagi dasar ilmiahnya. Mudah-mudahan begitu. Nanti kita akan coba kembangkan lagi mengenai seni tangguh ini. Saya kira karena sudah malam, perkenankan acara ini saya tutup. Wassalam, salam budaya, Om Santi Santi Rahayu.